Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan mampir ke video ini. Hai Rani alias Rani adalah seorang guru TK di Gunung Sari, Lombok Barat. Wanita yang akrab disapa Rani ini masih lajang di usianya yang ke-29 tahun. Ia sehari-hari tinggal seorang diri di lingkungan BTN Citra Persada Medas, Blok S, nomor 5 Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sementara keluarga orang tuanya tinggal di daerah lain yang tak begitu jauh dari perumahan tempat tinggalnya. Sosok Rani di mata keluarga merupakan anak yang baik, penyayang, dan sangat perhatian pada orang tuanya. Begitupun bagi tetangga maupun rekan-rekannya, Rani merupakan sosok yang baik dan ramah. Di sekitaran bulan April 2022, kebetulan ada pembangunan rumah yang lokasinya berada di depan rumah Rani, di BTN Citra Persada Medas, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Nah, dalam pembangunan rumah tersebut, ada seorang mandor bangunan bernama Sulyadi. Sulyadi, yang berusia 41 tahun aslinya berasal dari Jawa, yang katanya telah cukup lama menetap di lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dari yang awalnya hanya saling sapa, kemudian Sulyadi mulai mengajak Hai Rani alias Rani ini untuk berkenalan. Kepada Rani, Sulyadi mengaku jika dirinya merupakan seorang duda yang tak lagi memiliki tanggungan istri maupun anak. Rani, yang memang masih melajang hingga usia 29 tahun pun, akhirnya luluh nih. Ketika Sulyadi menyatakan cintanya dan ingin menjalin hubungan asmara dengan sang guru TK ini. Terhitung kira-kira sejak pertengahan Juni 2022, hubungan cinta itu pun mulai terjalin antara si mandor bangunan dengan bu guru taman kanak-kanak tersebut. Sejak itu pula, setiap hari Sulyadi akan menyempatkan mengunjungi Rani di rumahnya di sela-sela kesibukannya bekerja sebagai mandor bangunan. Tiba pada 26 Juli 2022 pagi, sekitar pukul 9.00 waktu setempat, Sulyadi ini tiba untuk mengecek pekerjaan pembangunan rumah yang lokasinya di depan rumah Rani, yang kebetulan Sulyadi adalah mandornya. Sekira pukul 9.56 waktu setempat, Sulyadi masuk ke rumah Rani. Saat itu ia menemukan kekasihnya itu sedang memasak di dapurnya. Mereka sempat ngobrol sambil bercanda gurau di dapur rumah Rani itu. Sulyadi kemudian mulai merayu Rani untuk bermesraan, hingga guru TK itu pun akhirnya mau diajak berhubungan badan oleh si mandor. Usai keduanya merasa puas sekaligus kelelahan, keduanya pun berbincang kembali. Ketika itulah Rani berkata pada kekasihnya itu jika mungkin dirinya telah hamil lantaran telah mengalami telat tamu bulanan. Untuk itu ia meminta agar Sulyadi segera menikahinya saja. Namun tak disangka oleh Rani, Sulyadi yang merasa terpojok justru mengakui jika dirinya sebenarnya masih beristri dan memiliki anak. Mendengar pengakuan itu, Rani yang merasa tertipu lantaran saat mulai menjalin hubungan, Sulyadi mengaku telah duda pun menjadi marah, hingga pertengkaran pun tak bisa dihindarkan lagi. Awalnya Sulyadi sempat melayangkan 2 kali pukulan, namun berhasil dihindari oleh Rani. Saat itulah wanita yang berprofesi sebagai guru TK itu menggigit jari Sulyadi. Untuk melepaskan gigitan tersebut, Sulyadi memukul wajah dan area sekitar mulut Rani. Gigitan pun terlepas. Bahkan gigi Rani pun turut tanggal saking kerasnya pukulan tersebut. Sulyadi yang sudah bak kesetanan lalu menyeret kekasihnya itu ke kamar mandi. Di sanalah ia membenturkan kepala kekasihnya itu ke dinding hingga berdarah dan pingsan. Untuk memastikan sang kekasih telah tiada, Sulyadi sengaja menjerat mulut dan lehernya dengan menggunakan 2 kain. Setelahnya, mandor bangunan itu mengunci pintu dari arah dalam lalu keluar kabur lewat jendela. 3 hari kemudian, tepatnya pada Jumat 29 Juli 2022, seharian Nurmah, ibunda dari Rani, merasa terus resah karena nomor ponsel anak gadisnya itu terus-terusan tak aktif saat dihubungi. Nurmah semakin tak tenang, takut terjadi sesuatu pada Rani, mengingat anaknya itu hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Sore harinya seusai menutup warung nasinya, ia mengajak suaminya atau ayah tiri Rani untuk datang ke rumah tempat tinggal anak gadisnya itu yang beralamat di lingkungan BTN Citra Persada Medas, Blok S, nomor 5, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sang ibu dan bapak tirinya itu tiba di rumah Rani
sekitar pukul 17.20 waktu setempat. Keadaan rumah tampak sepi, dengan gerbang yang tak terkunci. Namun ketika dipanggil tak kunjung ada sahutan dari dalam rumah. Nurmah mencoba menanyakan pada tetangga, namun mereka pun mengatakan sudah 2 hari tak melihat Rani. Ketika itu sang ibu masih berpikir positif, mungkin anak gadisnya itu sedang pergi keluar rumah untuk membeli sesuatu. Karenanya, Nurmah dan sang suami sempat menunggu beberapa saat. Hingga pada akhirnya Nurmah memutuskan untuk masuk saja dengan menggunakan kunci cadangan yang pernah diberikan oleh Rani padanya. Saat memasuki rumah, Nurmah sempat merasa heran melihat motor Rani yang terparkir di ruang tamu karena tak biasanya putrinya itu memarkirkan motor di dalam rumahnya. Nurmah bersama sang suami terus menelusuri seisi rumah, mencari keberadaan Rani sambil terus memanggil-manggilnya. Namun, tak kunjung ada sahutan juga. Dan tangisannya pun seketika pecah ketika memeriksa kamar mandi. Ia menemukan Rani, sang anak, sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan wajah tertunduk tertutup kain. Seketika itu pula warga sekitar lingkungan BTN Citra Persada Medas, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pun menjadi geger. Petugas kepolisian dari Polres Lombok Barat yang turun ke lokasi segera melakukan serangkaian penyelidikan. Melakukan olah TKP, memeriksa beberapa saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar TKP. Dari pemeriksaan polisi, Rani, guru TK berusia 29 tahun itu, ditemukan sudah tak bernyawa. Dengan wajah lebam, kepala ada bekas luka akibat benda tumpul di bagian depan dan belakang kepalanya, tangan dan kaki lecet, dan sudah mulai berbau. Karena diperkirakan, ia sudah meninggal lebih dari 2 kali 24 jam sebelum ditemukan. Sementara itu dari hasil otopsi diketahui, penyebab kematian Rani lantaran kehabisan oksigen yang diakibatkan ikatan kain di wajah dan lehernya dengan ikatan yang sangat kuat. Tak hanya itu, dari pemeriksaan TKP barang berharga milik Rani, masih ada semua kecuali 2 handphone yang hilang. Sedangkan dari hasil pemeriksaan CCTV, polisi akhirnya mengetahui orang terakhir yang mendatangi rumah guru TK Malang itu adalah Sulyadi, si mandor bangunan yang sehari-hari bekerja di pembangunan rumah depan rumah Rani, yang terlihat memasuki rumah korban pada tanggal 26 Juli pagi, sekitar pukul 9.56 waktu setempat. Pria itu baru tampak keluar dari rumah Rani di hari yang sama, sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Dan hal itu dikuatkan dari keterangan beberapa saksi sekitar tempat tinggal korban. Karena itu, polisi segera memburu keberadaan si mandor yang diyakini memiliki hubungan cinta dengan korban Hairani alias Rani. Dari penelusuran petugas, diketahui Sulyadi sempat pulang ke rumahnya di lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk menaruh motor. Kepada istrinya Sulyadi beralasan hendak pergi mengurusi pekerjaan, berangkat dengan bis menuju Jemberana, Bali ke rumah kerabatnya. Lalu Sulyadi menyeberang ke arah Ketapang, lanjut menuju Madiun, mampir ke rumah temannya. Dari Madiun, mandor bangunan itu menuju Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, yang merupakan daerah asalnya. Di Ngawi tersebut Sulyadi tinggal di rumah kerabatnya. Dengan alasan ada urusan pekerjaan, datang tanpa membawa barang apapun, alias bawa badan saja. Hingga akhirnya keberadaannya terendus oleh polisi dan berhasil ditangkap pada Rabu, 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, atau 14 hari usai peristiwa pembunuhan itu terjadi. Keesokan harinya 11 Agustus 2022, sekitar pukul 17.14 waktu setempat, Sulyadi tiba di Mapolres Mataram. Kepada penyidik, ia mengaku jika sebenarnya sudah berencana menyerahkan diri atas saran istrinya. Mandor itu mengatakan sudah mengaku dan meminta maaf pada sang istri dan sudah berencana pulang ke Mataram untuk menyerahkan diri. Dari versi pengakuan pelaku, ia mengatakan baru sekali berhubungan badan dengan Hairani alias Rani, yakni di hari pembunuhan 26 Juli 2022. Saat itu, dari pengakuan Sulyadi si pelaku ini, ia sempat menanyakan kepada Rani tentang kondisinya yang sudah tak perawan lagi seusai berhubungan. Ia mengaku semakin kaget ketika Rani minta dinikahi lantaran sudah hamil. Sulyadi, yang merasa baru sekali berhubungan layaknya suami istri pun, mengelak dengan mengakui jika dirinya sebenarnya sudah beristri. Karena itulah korban Hairani marah dan terjadilah percekcokan hingga berujung pembunuhan.
Sementara itu dari hasil otopsi, Hairani alias Rani memang meninggal dalam kondisi mengandung usia 1 hingga 2 minggu. Hanya saja ketika itu polisi terus melakukan pendalaman terkait pengakuan pelaku apakah benar hanya melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali saja di hari kejadian. Atau memang sebelumnya mereka telah beberapa kali melakukannya hingga korban hamil dan memintai pertanggungjawaban. Yang pasti, atas perbuatannya Sulyadi, mandor bangunan berusia 41 tahun ini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun pada akhirnya, Pengadilan Negeri Mataram memvonisnya dengan hukuman 14 tahun penjara. Nah, marilah kita semua mengambil hikmah dan pembelajaran dari kasus ini ya. Terima kasih waktunya, see you.